Hai, shalom semuanya. Apa kabar anak-anak TK SD Metode 10? Sehat, kuat, ceria? Hahaha. Memang anak-anak Tuhan setiap hari harus ceria dan sukacita karena Tuhan Yesus selalu memberkati dan mengasihi kita. Anak-anakku, hari ini kita akan memuji Tuhan, akan beribadah kepada Tuhan. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah dong. Kita akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Yuk kita panggil Tuhan masuk ke dalam hati kita untuk berdiam di dalam hati kita dan di dalam hidup kita. Mari anak-anakku, kita angkat lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita bersatu di dalam doa. Yuk, semua melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala, dan ingat Tuhan. Anak-anak juga bisa ikuti doanya di dalam hati. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sangat baik, yang memberkati kami setiap hari. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami merasakan kalau Tuhan hadir di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami akan memuji Tuhan. Kami mau menggunakan mulut kami memuji dan mempermuliakan Tuhan. Kami mau mempergunakan mulut kami menyenangkan hati Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang merasa kalau Tuhan Yesus ada di hatinya? Apakah ada? Kalau ada, berarti kita sama. Contoh juga merasa bahwa Tuhan Yesus berdiam di dalam hati contoh. Sehingga hari ini sangat sukacita contoh rasakan. Pengen rasanya mau memuji-muji Tuhan dengan mulutku dan mempermuliakan nama
di sini bersama dengan contoh ini memuji Tuhan? Aku mau contoh. Aku juga mau memuji Tuhan. Bolehkah hari ini aku yang menyanyikan lagu untuk Tuhan? Wah, kamu niat? Boleh dong. Yuk, bersama anak-anak TK SD Negeri 10 ya. Oke. Kita bersukacita memuji Tuhan. Biarlah seperti pujian tadi, kita senantiasa memuji Tuhan. Mulut kita pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya sudah siap? Yang mau mendengarkan firman Tuhan katakan mau. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mempersiapkan hati kita. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, biarlah tertanam di dalam hatiku dan bertumbuh lebat. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak, salam jumpa kembali buat ibadah kita hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan, semua bersukacita, amin? Amin. Nah, kita akan dengar firman Tuhan, tapi Bapak rindu nih, semua anak kami lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat perjumpaan kami hari ini. Kami telah memuji Tuhan lewat pujian kami bersukacita. Dan hari ini Tuhan kami akan dengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberkati kami oleh firman Tuhan, supaya kami dapat sama-sama hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat anak Bapak yang mengikuti doanya dengan baik. Nah, hari ini Bapak sungguh bersukacita nih berjumpa dengan anak TK, anak SD yang sangat lucu. Walaupun lewat video ini Bapak rasa, Bapak yakin dan percaya, nah Bapak pasti sukacita.
Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Yang bawa Alkitab boleh dipegang Alkitabnya. Seperti Bapak pegang Alkitab. Hari ini buka Alkitabnya. Kita akan bahas firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal yang pertama sampai ayat 12. Wow, panjang kali Pak firman Tuhannya. Nah, hari ini Bapak mau ajak anak-anak Bapak hanya baca ayat yang ke-9 saja. Nanti setelah firman Tuhan ini anak-anak Bapak bisa baca ayat pertama sampai ayat selanjutnya. Kita sama-sama baca ayat ke-9-nya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Sekali lagi Bapak baca. Dengan lidah kita memuji Tuhan, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, apa sih Pak arti firman Tuhan ini? Dengan mulut kita memuji Tuhan, dengan mulut kita mengutuk manusia. Sebelum Bapak jelaskan, Bapak mau tanya, ada nggak di antara kita yang nggak punya mulut? Kalau ada, katakannya. Bisa nanti di chat Pak Nenggolan. Pak, aku nggak punya mulut. Tapi Bapak rasa nggak ada yang nggak punya mulut. Semua punya mulut kan? Punya. Nah, hari ini kita akan bahas kita yang punya mulut, punya lidah. Sesuai tema firman Tuhan hari ini, harus menjadi anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang mampu menjaga mulut. Bagaimana Pak caranya menjaga? Kenapa harus kita jaga rupanya? Nah, hari ini kan kita belajar. Ternyata dampak dari mulut kita ada banyak hal yang bisa terjadi. Anak-anak Bapak ketika punya mulut ini bisa digunakan untuk memuji Tuhan. Mulut ini juga bisa digunakan ternyata untuk mengutuki orang. Mengutuki seperti apa? Mengejek orang, mengajak orang untuk berantem dan lain segala macam. Nah, ada beberapa hal yang anak-anak harus tahu. Ternyata dengan mulut kita ini ada dampaknya. Yang pertama, mulut bisa membangun. Contoh membangun itu seperti apa sih Pak? Cantik kali kau, manis kali kau, bagus sekali bajumu. Itu membangun. Yang kedua, mulut bisa menghancurkan. Contohnya seperti apa sih Pak menghancurkan? Menghancurkan itu gini. Dasar anak bodoh. Anak kali kan sering gitu kan? Pau kali kau. Itu bahasa-bahasa yang menghancurkan. Nah, hari ini firman Tuhan berkata, dengan mulut kita harus memuji Tuhan. Dan dengan mulut jangan dipergunakan untuk mengutuk orang. Anak-anak Tuhan harus paham ini. Anak-anak kami harus mengerti ini. Ternyata perkataan seperti itu Tuhan tidak mau. Selanjutnya, ternyata dengan mulut bisa mempersatukan dan bisa juga menghancurkan, menceraikan. Contohnya seperti apa sih Pak? Yuk, siapa di sini yang suka gosipin kawan-kawannya? Yuk sadar, bilang dalam hatinya, sayang, aku kali itu Pak, aku sering menggosipi kawan-kawan. Nah, ternyata itu bisa menghancurkan. Hati-hati loh, dilarang itu menggosipi kawan-kawannya. Terus selanjutnya apa Pak? Dengan mulut bisa membuat orang tertawa, dan dengan mulut bisa membuat orang menangis. Pilihannya Anda. Positifnya, mulut kita ini bisa kita gunakan untuk membangun, mempersatukan, membuat orang senang dan tertawa. Negatifnya, dengan mulut kita ini bisa menghancurkan, menceraikan, membuat orang berantem, dan membuat orang bersedih, menangis. Kita, anak-anakku nanti baca, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mampu mengendalikan, menjaga mulut kita, menjaga lidah kita. Supaya apa? Supaya apa yang keluar dari mulut kita itu hanya untuk memuji Tuhan. Memuji itu bukan hanya kita bernyanyi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bukan. Memuji Tuhan itu bisa dilihat dari bagaimana anak-anak kami bisa berbicara kepada teman-temannya. Seperti tadi contohnya, daripada kita harus bilang jelek kali kau, bodoh kali kau, ada baiknya anak-anakku bilang apa? Cantik kali kau. Tapi kalau kau lebih seperti ini, kau kan semakin cantik.
itu membangun. Kalau mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin kurang pintar dalam belajar, jangan bilang bodoh. Dasar pau kali kau, biasa kan? Tapi hari ini kita dengan firman Tuhan ini nggak boleh seperti itu. Tuhan mengajarkan kita tidak harus seperti itu. Apa kata-kata yang membangun supaya kepada kawan-kawan kita supaya mereka mau lebih giat belajar? Gampang. Jangan katakan kata-kata bodoh. Katakan apa? Kau pintar, teman. Pintar kau, Joy. Pintar kau, Naswan. Pintar kau, kawan. Tapi kalau kau lebih giat lagi belajar, pasti kau lebih pintar lagi. Lebih enak didengarkan daripada dasarlah bodoh, dasarlah apa. Hari ini berubah ya, berubah. Hari ini katakanlah matinya, aku kali itu Pak, aku itu Pak. Tapi hari ini aku dengar firman Tuhan, aku mau berubah. Nah, kenapa kita harus berubah? Karena firman Tuhan katakan dengan mulut ini kita hanya mau pergunakan untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau nanti anak-anakku baca ternyata dengan lidah, dengan mulut ini kecil kan, dalam mulut kita kan kecil. Gak lebih besar lidah kita ini daripada tangan kita, enggak. Gak lebih besar lidah kita ini daripada kepala kita, enggak. Kecilnya dia dalam mulut kita kan, kecilnya mulut kita ini. Tapi ternyata kalau kita nggak jaga, bisa menghancurkan loh, bisa membuat orang berantem loh, bisa membuat dunia ini hancur loh. Mau nggak hidup di dunia yang hancur ini? Mau nggak menghancurkan dunia? Enggak. Kalau hancur dunia ini, orang-orang di sekitar kita suka berantem begaduh gara-gara mulut kita. Kita juga yang susah. Kita juga yang tidak hidup nyaman. Tapi dengan mulut kita ini, kita mau supaya orang-orang di sekitar kita tadi apa? Bersuka cita. Mereka tertawa. Mereka bisa saling membantu. Hari ini, Bapak mengimbau kepada kita semua. Firman Tuhan yang mengajarkan kita menjaga mulut kita hanya untuk memuji Tuhan. Ingat, Bapak ingatkan sekali lagi, memuji Tuhan bukan hanya kalau kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Gak hanya di situ, tapi tunjukkan daripada bagaimana kita berbicara kepada orang lain. Kita menyampaikan kata-kata kita yang pantas kepada orang lain. Apa di sini mengerti anakku? Nah, Pak, dalam hati anak-anakku bertanya, Pak, mau tanya nih. Aku kan Pak berusaha menjaga mulutku, tapi kawan-kawanku seringkali cakap kotor. Buat aku dipancing-pancingnya aku supaya akhirnya aku mau cakap kotor juga. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita hari ini. Biarkan mereka berkata apa, berkata cakap kotor tentang kita, ngajak kita berantem dan segala macam. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini, biar mulutmu, lidahmu, kau jaga. Kalau nggak bisa merubah orang lain, tapi berubah dari kita, biar orang lain ngajak kita. Tidak dasar kau, dasar apa? Jaga hatinya, jaga mulutnya, apa? Yang penting Tuhan nggak bilang kita anak bodoh, enggak. Tuhan nggak bilang kita anak yang pahok, enggak. Tuhan nggak bilang kita anak yang malas, enggak. Atau anak yang nakal, enggak. Atau mungkin pemberontak, enggak. Maka kalau Tuhan nggak bilang itu, apanya kita harus balas dengan hal yang seperti itu? Apanya anakmu harus membalasnya dengan cara kotor, ngajak mereka berantem, ngejek, dan lain segala macam? Jaga lidahnya, jaga mulutnya, supaya apapun yang keluar dari mulut kita itu memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, siapa di antara anak Bapak yang suka berantem? Angkat tangannya. Nanti dilihat Bapak mamanya loh. Bapak mama ikut ibadah ini, anak-anakku dilihat. Siapa di sini yang pernah suka berantem? Angkat tangannya. Siapa di sini yang suka melawan papa mama? Angkat tangannya. Siapa di sini yang pernah cakap kotor? Angkat tangannya. Nah, hari ini setelah dengar firman Tuhan itu, ternyata anak-anak Tuhan itu nggak boleh seperti itu. Anak-anak Bapak nggak bisa seperti itu. Tuhan nggak suka.
Karena itu bisa menghancurkan. Kalau kita lawan bapak mama, disuruh sesuatu, nggak mau aku, malas aku, nggak baik. Itu nggak anak Tuhan. Kalau nggak anak Tuhan, anak siapa dong? Jawab sendiri dalam hatinya ya. Nah, hari ini kan firman Tuhan ini berubah ya. Tidak lagi cakap kotor, tidak lagi mengejek, tidak lagi berantem, tidak lagi melawan orang tua, dan lain segala macam. Dengan demikian, anak-anak Bapak adalah anak-anak yang sudah bisa menjaga mulut dan hatinya. Jadi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ini mengajak kita menjadi anak yang seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan apa kata kawan kita, bukan seturut dengan apa kata dunia ini, tapi seturut dengan apa kata Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Bila firman-Mu ini yang kami baca hari ini memberkati setiap kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan seperti firman-Mu untuk menjaga mulut kami. Supaya mulut kami ini Tuhan hanya kami pergunakan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lewat cara hidup kami, lewat kehidupan kami sendiri. Lewat kami berbicara kepada teman kami, kepada orang lain, kepada orang tua kami. Berkatilah Tuhan, mulut kami ini kami untuk tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin.